Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulasmini, saya dari manajemen 204. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang infografis OJK, yaitu OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama tahun 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2023. Dan untuk kondisi pasar modal, yaitu meningkatnya investor pada tahun 2022 mencapai 10,31 juta investor. Perluasan kanal distribusi terutama secara digital. Hal di atas mendukung kemudahan masyarakat dalam mengakses pasar modal, sehingga mengalami lonjakan sebesar 37,68% dalam kurung YOY. Rekor tertinggi emiten baru yaitu sebanyak 71 emiten. Dan untuk kondisi perbankan Indonesia, untuk kredit perbankan pada tahun 2022 terus meningkat. Adapun rincian peningkatan dalam bulan September 2022 menjadi 6.275 T, lalu pada bulan Oktober 2022 menjadi 6.334 T, dan kemudian pada bulan November 2022 menjadi 6.347 T. Kredit perbankan November 2022 yang tumbuh 11,16% YoY, dengan nominal kredit secara MTM naik sebesar 13,96 triliun menjadi 6.347,5 triliun, merupakan sebuah peningkatan pesat. Dan untuk dana pihak ketiga, demikian dengan dana pihak ketiga tumbuh sebesar 8,78% YoY. Pertumbuhan yang cukup pesat dapat dilihat bulan September 2022 sebesar 7.647 triliun, lalu meningkat di bulan Oktober 2022 menjadi 7.927 triliun, dan di bulan November menjadi 7.974 triliun. Peningkatan tersebut sebagian besar didorong adanya peningkatan deposito dan tabungan. Dan untuk rasio kinerja, untuk kredit investasi sebesar 13,15% YoY, untuk kredit modal kerja 11,27% YoY, dan untuk kredit konsumsi 9,10% YoY. Kredit restrukturisasi COVID-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatatkan penurunan sebesar 13,27 triliun menjadi 499,87 triliun. Jumlah nasabah turun menjadi 2,40 juta nasabah dalam kurung Oktober 2022 2,53 juta nasabah. Berikut perinciannya. Jadi untuk chart sebesar 25,09% pada September 2022, lalu menjadi 25,08% Oktober 2022, dan menjadi 25,49% November 2022. Dan untuk AL atau DPK sebesar 27,35% September 2022, lalu menjadi 29,46% Oktober 2022, dan menjadi 30,42% November 2022. Dan untuk AL atau NCD sebesar 121,62% September 2022, lalu menjadi 130,17% Oktober 2022, dan menjadi 134,97% November 2022. Dan untuk NPL gross sebesar 2,78% September 2022, lalu menjadi 2,72% Oktober 2022, dan menjadi 2,65% November 2022. Dan untuk NIM sebesar 4,77% September 2022,
lalu menjadi 4,70% Oktober 2022 dan menjadi 4,70% November 2022. Untuk ROA sebesar 2,51% September 2022, lalu menjadi 2,47% Oktober 2022 dan menjadi 2,47% November 2022. Dan untuk PDN sebesar 132% September 2022, lalu menjadi 2,01% Oktober 2022 dan menjadi 2,05% November 2022. Dan untuk kondisi industri non-keuangan Indonesia, kinerja industri keuangan non-bank tetap tumbuh, diantaranya akumulasi pendapatan premi sektor asuransi, outstanding piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan outstanding pembiayaan vintage peer-to-peer P2P lending. Berikut datanya. Pendapatan premi plus 0,44% YoY, piutang pembiayaan sebesar 409T pada bulan November 2022 dalam kurung 12,96% YoY, dan aset dana pensiun sebesar 341,87T pada bulan November 2022 dalam kurung 5,06% YoY, dan vintage P2P lending sebesar 50,30T pada bulan November 2022 dalam kurung 72,68% YoY. Permodalan di sektor IKNB dengan RBC asuransi masih berada di atas threshold gearing rasio perusahaan. Pembiayaan jauh di bawah batas maksimum. RBC asuransi jiwa sebesar 324,34% November 2022. RBC asuransi umum sebesar 479,88% November 2022. Gearing rasio perusahaan pembiayaan 2,01x November 2022. NPF perusahaan pembiayaan gross 2,48% November 2022. Dan untuk kebijakan OJK di sektor jasa keuangan 2022, yaitu mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan, penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen, upaya enforcement atau penegakan hukum, peningkatan governance di sektor keuangan. Dan untuk program edukasi dan perlindungan konsumen 2022, OJK berkomitmen terus melaksanakan program edukasi keuangan secara masif, baik secara tatap muka yaitu offline maupun daring yaitu online, melalui LMS dan media sosial. Upaya yang terus-menerus untuk mengedukasi masyarakat dengan jasa keuangan dan meningkatkan perlindungan konsumen diyakini bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan jasa keuangan dengan memahami secara sadar cara kerja, manfaat, dan resikonya. Dengan masyarakat yang kian teredukasi dan terlindungi, penggunaan jasa keuangan bisa kian meluas dan berkembang. Dengan adanya program edukasi tersebut, masyarakat menjadi semakin peduli dan mengetahui mengenai perkembangan keuangan negara Indonesia. Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat karena adanya transparansi membuat masyarakat tidak takut untuk memutarkan, menabung, atau menggunakan uangnya yang nantinya membuat perekonomian Indonesia lebih berkembang pesat dengan meningkatkan dukungan dari masyarakat. Dan untuk pendapat saya atau pendapatan mengenai kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022 dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil dan yang didukung dengan sinergi OJK bersama para pemangku kepentingan terkait perkembangan yang baik,
OJK optimis sektor jasa keuangan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan ke depan, sehingga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Mengenai kebijakan OJK di sektor jasa keuangan memang dapat memperkuat dan memulihkan perekonomian nasional. Kebijakan yang telah dibuat OJK membuat konsumen mendapat peningkatan pemahaman mengenai industri ini. Berkurangnya yang kekhawatiran konsumen mengenai masalah keuangan karena adanya perlindungan hukum dan pengamanan siber mengenai data pribadi konsumen. Lalu dengan adanya pembaharuan mengenai teknologi akan membuat konsumen bisa memproses, mengakses, dan kemudahan dalam setiap transaksi. Baik, itu saja tadi penjelasan tentang infografis OJK. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.